Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, berikanlah kejadian kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul mukarramin wal mukarramin, saya hormati, saya muliakan segenap jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman, wabil khusus Ketua IKM Mushola Baitur Rahman Bapak Haji Ahmad, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, motivator, pelopor dari gerakan penyemangat jamaah taklim Haji Bapak Iqbal. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Sekretaris Majelis Taklim adanya di tengah PAN Bapak Irwansyah, jadi suruhnya saya sampai di sini. Pagi siapa yang di depan ini? Haji Rahmat. Amin amin. Mudah-mudahan Pak Haji Rahmat, rahmat Allah menyertai kita semuanya. Amin. Itu Bapak Haji di belakang, Alik. Alik dan Haji Saldian. Haji Saldian. Haji Saldian. Mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Amin. Tawaf di depan Ka'bah, rezekinya makin lama makin berlimpah dari Allah SWT. Bersyukur di malam kita masih dalam nikmat Allah SWT, sampai juga Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita hadir di Majelis Taklim, memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, yakni menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan uluman tafakkurat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita berniat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa ittiba'a wa ifadata wa istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata ala khair wa tiqa'a ala mardatihi wa thawabihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi kesempurnaan kita, selawat dan salam semoga terlimpah curah dari junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, kepada kita sekalian. Bulan Rabiul Awal kita mulai, belum ada yang nyawil fahril waqadil jari sadatina wa immatina wa mawalina bi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian, langsung saja kita mulai kajian kita dengan terlebih dahulu awal juga dengan hadis Al-Fatihah. Mudah-mudahan hadis Al-Fatihah Allah sampaikan khusus buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam nikmat sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam ibadah, dan juga keluarga kita, anak istri kita seluruhnya meraih berkah dan rahmat Allah
senantiasa apapun aktivitas kita dalam ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa pada Allah mudah-mudahan arwah ahli kubur keluarga besar kita semuanya mudah-mudahan yang telah berbulan rahmat Allah mereka semua mendapatkan cucuan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan makhluk mereka semua roboh dan jadil jinan. على هذه وكل بصالح حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الأنبياء والرسل الشهداء والصالحين والأعمال العام سنة المخلص الملائكة والقرب الخلفاء الراشدين شكر جيد سيد محمد سلمان إلى أرواح خصوصا جميعا قبول آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وعلمنا نفس الحق علينا بسبب لأجل كل حاجة إلى النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita lanjutkan materi tahsin Quran kita di surah Al-Humazah. Kemarin kita sudah sampai di 2 ayat yang pertama. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Dari ayat yang ketiga. Ya, yang diingat-ingat kemarin itu wai itu agak ditahan, kemudian lul l-nya satu saja masuk ke lul, jangan sampai ditahan. Begitupun di humazatil itu pun l-nya satu ya, jangan double, jangan terlalu lama l-nya. Wailun itu terlalu lama. Justru wai-nya yang lama. Wailun likulli humazatil lumazah, begitu aja ya. Kemudian alladzi gigit zalnya, jama'ama itu beda antara alladzi dengan ja. Alladzi kemudian jama'ama yang dipanjangin mak yang di ujung, bukan mak yang di tengah. Jama'ama tapi jama'ama law wa'addada. Semuanya di ujung-ujungnya kalau di Al-Humazah ini haknya hamzah ya. Haknya yang dipakai hak. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Kalau bacaan kita biasanya pakai hak mana itu? Hak kecil ya. Yahsabu. Kemudian annama lahu akhlada. Bukan akhlada tapi akhlada. Saya tulis juga. Iya. Yahsabu annama lahu akhlada. Setiap nun bersyiddah atau mim bersyiddah kemarin digentak kemudian ditahan. Cuma 2 huruf yang kalau dia ada syiddah di atasnya digentak dan ditahan. Nun dan mim. Inna atau summa itu dimasukin ke hurufnya kemudian ditahan dulu. N-nya kira-kira 2 harfi. Yahsabu anna malahu akhlada. Silakan. Yahsabu anna malahu akhlada.
Ya. Yang kita perubahan tadi di ayat ini di huruf apa aja kira-kira tuh? Sama hafalan kita. Ya. Di mana? Di ayat ini yang mana yang berubah? Pertama nun mungkin ya. An-nama biasanya begitu. An-nama yahsabu an-nama lahu. Ya. Sekarang yahsabu an-nama lahu hamzah panjang dia kalau bisa 5. Kemudian akhlad. Kemudian kalla layum, ada nun, ada ba, di sini ada mim kecil. Tandanya tadinya harusnya layun, kan nun mati layun. Setiap ada mim mati di sini mim kecil, ya, itu menandakan yang tadinya yun yun jadi yum yum. Ya. Sebab nun matinya ketemu dengan huruf ba, tandanya dia huruf iklab. Hukum tajwidnya iklab. Maka di sini ada, suka nemuin ya di Al-Quran ada mim kecil kayak gini. Ya. Kalla layum masuk ke ba dengan membalikkan huruf ba ke huruf mim. Layum ditahan. Badan nun bertasdid lagi ditahan lagi. Nafil futomah. Fil futomah. Fil futomati. Setiap domir atau tak marbutoh begini pasti di ujung ayat dibacanya hamzah. Semua hamzah. Jadi ada 2 ditahan di sini. Pertama layum, kemudian badan. Ya. Yang fathah ada alif cuma di la-nya saja. Sisanya la-nya itu fathah-fathahnya nggak ada alif semua, jadi pendek-pendek. Jadi yang harus perhatikan cuma 3 ini nih. Kadza layum badanna fil hutamah. Itu 2 3. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kalla wama, ini ada 5 harakat. Ad ro kamal. Ya, dibalik lagi futomahnya. Ad ro kamal mal, jadi mal futomah. Ad qalqalah. Ad jadi ad. Jangan cuma adik saja, adro, harusnya adro. Maknya tadi 5. Roknya ini roknya fathah berdiri 2 harakat. Dan sisanya mal hutomah ngaling panjang. Wa ma adraka mal hutomah. Itu 2 3. Yang ini coba 1 2 3. Lanjut. Baik. Nun fathah alif 2 harakat. Rullah hil. Nah, ini banyakkan pada salah di sini.
Narullahil muqadah, bukan muqadah. Yang mu itu cuman muqsadah. Sedangkan muqadah mah biasa dia justru dua harkat. Kenapa dua harkat? Mimnya dumahnya ada waw mati di depan. Dumah kalau ada waw mati panjang. Narullahil muqadah. Tuh 2 3. Narullahil muqadah. Oke. Banyak ini ayat ya, banyak. Dan kalau memang ada yang tadi dijelaskan harus dirubah dari hafalan kita, robah ya Pak. Saya kan nggak tahu yang mana yang ini. Yang jelas kalau ada yang kurang pas nih, berarti hafalan saya ikutin ini insyaallah ya. Narullahil muqadah. Lanjut allati tahu langsung monyong ketok. Tahu to li'u ain, bukan tatoli'u tapi tatoli'u. Kemudian ain lagi alal. Kemudian afidah. Allati 2 taqdi'u alal. Ini enggak ada yang panjang ya Pak? Ya, kesyiddah gentak tapi enggak ada yang dipanjangkan. Taqdi'u alal afidah. Saya ulangi. Allati taqdi'u alal afidah. Tuh 2 3. Allati taqdi'u alal afidah. Jadi yang panjang di sini cuma yang mana? Cuma laki doang ya. Gitu. Ada nggak di hafalan selain ini yang kita baca panjang? Coba cek. Ada nggak? Kalau ada yang kita panjangkan berarti kita rombak, sebab yang panjang cuma titiknya saja. Kadang-kadang tatoli'u toknya dipanjang. Oke, sekarang kita rombak bahwa yang panjang cuma di alatinya saja. Ya. Innaha apa lagi? Alaihim muqsadah. Nah ini baru mu tuh. Innaha tadi nun bersidah harus digentak di tahan. Haknya fathah alif 2 harkat. Alai harus sampai di huruf i. Iya. Him ini ada double mim. Kalau begini mim yang ini masuk ke mim yang di depannya. Berarti kalau mim masuk kemari berarti ditahan. Alaihim muqsadah. Ya. Innaha alaihim muqsadah. 2 3. Innaha alaihim muqsadah. Terakhir fi ada ya-nya kasrah 2 harkat. Kemudian ain ya. Amadim. Tadinya amadim. Karena ada mim di sini double masuk tanwinnya ke mim jadi din jadi dim. Kalau masuk berarti ditahan ke huruf mim, sebab mim masuknya ke huruf mim. Kalau ke huruf lam dan ro dia nggak boleh tahan gitu. 2 huruf kalau ada tanwin an in un nggak boleh tahan, ya ini huruf lam dan huruf ro. Kalau 4 ya mim nun waw itu wajib ditahan. Masuk dari din ke dim tahan ya. Fi amadim
mumaddadah. Tuh, 2, 3. في عهد ممددة. Kita ulang dari ayatnya, kita sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. بسم الله الرحمن الرحيم. Wailun likulli humazatin lumazah. ويل لكل همزة لمزة. Alladzi jama'a malan wa'addadah. الذي جمع ماله وعدده. Yahsabu anna malahu akhladah. يحسب أن ماله أخلده. Kalau bisa ini antara ma dan hu dibedain. Sebab 2 dan 5 itu nggak mungkin sama panjangnya, maka harus kita bedain. Kalau 5 berarti lebih panjang. Coba tuh 2, 3. يحسب أن ماله أخلده. Iya. Coba nunnya ditahan, maknya 2, hu-nya 5. Tuh 2, 3. يحسب أن ماله أخلده. Kalla tuh 2, 3. كلا لينبذن في الحطمة. Nunnya ditahan lagi ya. Wama tuh 2, 3. وما أدراك ما الحطمة. Adanya gimana dik? Mantul ya, ada. Hukumahnya tetap hanya kecil. Wama 1, 2, 3. وما أدراك ما الحطمة. Oke, narullah tuh 2, 3. نار الله الموقدة. Muqadah. Betul. Kemudian allati itu 2, 3. التي تطلع على الأفئدة. Oke. Innaha إنها عليهم مؤصدة. lainnya belum sampai i, belum agak lama. Tuh 2, 3. إنها عليهم مؤصدة. Ini tahan ya. 2 ya. Alai sampai di i. Him ditahan juga. Muqsad. Terakhir tuh 2, 3. في عهد ممددة. Saya Pak, surah Al-Humazahnya tinggal artinya nanti Bapak lihat di terjemahannya ya. Karena dari Al-Hakumut sampai An-Nas ini kita wajibin diri kita untuk betul-betul makhraj dan tajwid pas gitu. Sebab kita pakai untuk sholat. Kalau Ali Imran kan kagak mungkin kita pakai sholat ya. Al-Baqarah ya keras makon kita bukan hafiz, bukan penghafal. Paling kagak Al-Hakumut kita pakai dalam sholat sampai An-Nas, tapi kita sertain sama ilmu. Ya, ini jangan dihapus sampai minggu depan. Jadi setiap habis sholat, mau sholat apa aja, sholat fardu, nanti jangan pulang dulu, pandangin ini dulu, bangun 10-15 menit baru pulang ya. Iya penyaut? Iya. Cukup bang iya dong, susah banget udah disuruh. Ya, ingat-ingat yang kita rombak-rombak. Ini kalau kita tahu apa artinya ya,
insya Allah Nggak ada ngomong kotor. iya, nggak ada yang berani ngomong di belakang. Gibah, gibah itu kerugian yang luar biasa. Bahkan orang yang meninggal dunia, makanya kata Nabi, orang kalau udah meninggal dunia, uzkuru mahasina mautakum, perbanyak menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang telah meninggal dunia. Jangan sebut-sebut yang jelek. Walaupun memang kita tahu kehidupannya di alam dunia, dia bukan orang yang baik. Kenapa? Sebab dia dapat pahala gratis. Dari siapa? Dari orang yang ngomongin. Justru orang yang ngomongin, pahala-pahala ibadahnya diambil. Ya Allah. Ya. Begitu ya Pak? Jadi kalau kita pahami itu ayat-ayat Quran di satu surah, ntar kalau kita baca dalam sholat kita, pribadi kita itu insya Allah berubah Pak. Ya, sebab kita tahu artinya, bacaan kita nggak cuma kita sekedar gugurin sholat doang, tapi seolah-olah kita lagi mau jadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahwasanya kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya jelek, buruk. Awal kan dari hati, semua dari hati. Hatinya nggak bersih, maka seluruhnya cerminan kehidupannya pun nggak bersih. Ya mulai sekarang bercermin sama diri sendiri aja, ya. Jangan cerminin orang mulu, bacain orang mulu. Bacain orang mah gampang. Tapi kalau bacain diri kita sendiri susah. Kalau kata Oma, gimana? Kalau kata Bang Oma, semut yang di seberang lautan kelihatan. Kuman di seberang lautan kelihatan. Gajah yang di pelupuk pantai. Semut yang di seberang lautan tiada kelihatan. Tolong Pak Irama. Karena beliau ini yang paham kalau lagu Roma Irama gitu. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan jadi pengumpat dan pencela. Jangan ya. Kalau kita nggak bisa beramal soleh, berbuat baik, paling tidak lisan dan kelakuan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kita nggak bisa berbuat baik. Lisan kita, amalan kita, kalau bisa jangan sampai nyakitin orang lain. Berbuat beramal soleh kagak, pengumpat mencela orang dulu lagi. Udah itu habis tuh. Nggak ada pahala kebaikan, adapun pahala dosa dosa orang diterima terus. Kita ke materi sholat sampai terakhir kita bahasan kita tata cara sholat kita itu adalah memulai dan mengakhiri takbir bersamaan dengan niat, ya Pak. Kemudian kita letakkan dua tangan kita. Ya, takbir kemarin gimana? Saya ingat Bapak gimana kemarin takbir menurut kita fikih kita kemarin kajian kita. Ya, jari jempolnya ada di telinga, kemudian jari-jarinya ada di atas melebihi atas telinganya, kemudian telapak tangannya ke depan ke kiblat dan dicondongkan sedikit segini berarti. Ya. Kemudian thumma yad'u yadaini ala ma fawqa surrati wa tahta sadri. Kita bahas kemarin meletakkannya ya, Hu akbar berbarengan dengan niat yang di akhir lillahi ta'ala. Meletakkannya bagaimana? Meletakkannya di bawah dada, di atas pusat. Begitupun perempuan sama. Cuma kalau perempuan ada keterangan mereka ila sadiyaiha, takbirnya itu sampai di sini saja, depan.
Lagi kalau ke atas juga nyaruh mau kena, nggak mungkin sampai kayak kita gitu. Ya, sampai di sini aja ila sadaiha sampai ini. Ya. Kalau boleh memilih aula yang lebih utama antara amalan yang harus kita kerjain dikurang dari takbiratul ihramnya segini, amal segini, mendingan aula itu lebih utama kita lebihin. Ya. Gitu. Makanya amalan orang itu kita nggak bisa ini kecuali amalan kita sendiri. Dalam kita fikih kita segini, kita secara aturan ilmu, tapi ada orang-orang yang ngamalin itu lebih dari segini. Ya, kita nggak usah ngoreksi amalan pada orang, ya, karena ada antara kurang sama lebih utamanya lebih tinggi gitu dari yang disyariatkan. Syariatkan segini, Nabi segini. Ada orang lebih segini, ya nggak apa-apa. Itu antara dua. Antara udah ngaji sama kelewatan ilmu. Orang disyariatkan segini. Tapi nggak apa-apa. Itu lebih utama. Luar biasa. Ya. Tangan kanan ada di atas tangan kiri. Jari-jarinya kemarin kita bahas agak jangan rapat, dia direnggangin. Jadi jempol dan kelingkingnya menggenggam pergelangan tangan sini, ya. Kemudian telunjuk, jari tengah, jari manis ini renggang begini. Ya. Ini ada di sini nih. Jadi bukan di sini, tapi di sini nih. Di apa namanya nih? Pergelangan di sini nih. Kalau ada yang selama ini di sini, itu pindah kemari. Ini ngikat, supaya ngikat ini. Kalau di sini ngelepas nih. Kalau di sini nggak bakal lepas nih. Ya. Jadi gitu. Kemudian agak condong ke kiri. Di bawah dada, di atas pusar. Jangan di sini, di atas pusar pisan berarti. Sini. Kiri dikit. Jangan sampai begini. Ini kelewat. Ya, habis orang kesikut. Allahu Akbar. Jadi ada dua, ya. Alasan kenapa Rasulullah berdiri sampai sini. Ada yang dalam hadis satu keterangan karena memang berjaga-jaga karena posisi dalam keadaan perang, ya. Kalau di kitab ini di anna qalba fiha, sesungguhnya hati adanya di situ. Seolah-olah kita jaga hati kita dari urusan perkara-perkara dunia. Sebab yang salat itu ternyata bukan lahiriah kita saja, tapi juga batiniah kita hadirkan dalam salat. Kita jaga hati kita supaya khusyuk. Sebab hati itu ya pusat baik, amalan kita baik. Sama dalam sholat pun begitu, hati kita fokus, khusyuk, insya Allah kita semuanya anggota badan kita semua khusyuk, terjaga gitu. Sampai situ kemarin ya. Ada juga yang menerangkan bahwa wayursil huma irsalan khafifan rafiqan. Ada juga orang yang setelahnya takbir gitu langsung nggak seperti kita layaknya kita mazhab Imam Syafi'i, ada yang langsung dilepaskan biasa. Ada ya? Nanti kalau di Mekah insya Allah pada kesana tahun depan, umroh ke haji ke, kita bakalannya Bapak jangan kaget kalau ada orang sholat ada ternyata yang lepas langsung gitu. Nah, pendapat yang imam yang tiga bahwa yang melepaskan seperti ini di luar mazhab Imam Syafi'i itu seolah-olah menambahkan gerakan sholat, maka hukumnya makruh. Ya. Kalau dia nggak punya niatan mempermainkan sholat, ya, kita udah tahu nih begini, ternyata ada imam mazhab yang lain boleh melepas ini begini.
Karena kita mazhab Imam Syafi'i, setelah kita ngaji begini, kita nggak begini lagi, tapi kita ngikutin yang mazhab yang lain karena kita udah tahu ilmu. Walaupun nggak jadi masalah, tapi kayaknya bakalan jadi masalah buat kita sendiri dan juga buat orang lain. Ya. Nggak, biasanya jamaah musola Baitur Rahman sholat habis takbir langsung lepas tangan begini. Kayaknya gimana ya? Saibah mungkin mau menjalani Cepat viral itu Pak. cepat viral. Tapi menurut tiga mazhab yang lain selain Imam Syafi'i nggak apa-apa. Palayak mas, nggak apa-apa kalau nggak mau main. Justru kalau niatnya mau main mempermainkan, seperti sholat tadi itu, aku mau udah tahu ini gue mau lagu-lagu gue lah sholat. Yang penting gue udah itu namanya mempermainkan sholat. Sebab dalam ini dimakruhkan. Sebab masuk kepada kategori menambahkan gerakan sholat. Qauluhu dikatakan tahta sadrihi wa fawqa suratihi, di bawah dada dan di bawah pusat, ay ma'ilan ila jihati yasarihi, agak condong ke arah kiri, di anna qalba fiha, sesungguhnya hati berada di sana, wal hikmatu fi wad'ihima, dan hikmah daripada meletakkan keduanya di situ, ya. Kadzalika ayyakuna 'ala al-ashrafil a'dha, al-ashrafil a'dha wa huwa al-qalb, bahwasanya menjadikan atas segala anggota badan kita, anggota tubuh kita yang paling mulia yakni hati. Dari seluruh anggota tubuh kita tuh yang paling ashraf, yang paling mulia itu ya, hati. Di hifzul iman. Karena orang yang begini nih, yang jaga hati itu lagi ngejaga dia punya iman. Sampai segitunya Pak. Kita perinci sekali sebetulnya. Apa yang kita kerjain itu pasti ada alasannya. Pasti di dalamnya Rasulullah tuh ngerjain apa-apa pasti ada maksudnya. Ya. Kita iman kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Sebab kalau dalam sholat kita gak jaga hati kita, takutnya iman kita kemana-mana. Artinya tamna'un fikri, pecah belah pikiran. Akhirnya yang harusnya kita fokus, kita lagi beriman, lagi beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi kepikiran misalkan motor gua belum ganti oli, jadi ini ibadah sholat ke motor, ya, utang belum bayar, cicilan udah segala macam. Jadi imannya tuh udah buyar, ke Allahnya buyar. Jadi sholatnya nggak fokus, nggak khusyuk kepada Allah. Disitulah musiknya, hikmah kita naruh di sini, kita jaga perkara hati kita, bukan cuma hati tapi iman kita jaga. Jangan sampai sholat mah sholat tapi iya, kagak siapa-siapa, apalagi kalau pikiran banyak, pandangan banyak, bocah pada sakit gitu ya. Itu pasti itu. Maka ya beruntunglah kalau kita masih ada taklim seperti ini, kajian-kajian seperti ini, ngingetin doang, nambah-nambah wawasan. Bahwasanya orang udah kita bakalannya ada benteng, kita punya kuncian, kalau beramal ada ilmu. Nggak boleh gitu, nggak berpikir kemana-mana nih. Jadi kita benar-benar Bismillah. Fa inna man ihtafaza ala syai'in jama'a yadayhi alayhi. Maka sesungguhnya siapa saja orang yang mau memelihara, mau menjaga akan segala sesuatu, jama'a yadayhi alaihi, ya, jama'a yadayhi alaihi, maka dia kumpulkan daripadanya kedua tangan atasnya. Artinya sebagai isyarat kita kan kalau apa-apa kita jaga pakai apa? Pakai tangan. Ada orang mau ngambil barang kita, yang bergerak apa? Tangan. Jangan punya gua, ya. Tangan.
Itu juga sama tuh, imam kita jangan sampai keambil sama iblis setan juga bisikin dari sama kemari. Kita jaga. Jadi pakai tangan. Jadi kita letakkan sini hikmahnya begitu. Kalau dilepas begini habis kita. Nggak ada yang jaga. Lebih besar apa tuh? Egoisan kita, sifat keakuan kita. Kayak orang kalau udah begini nih, gua kayak apa namanya? Tulang pinggang petantang petenteng gitu. Oke, orang Islam itu jalan itu jangan lebih dulu dadanya. Ya. Apa begini itu? Itu bukan muslim. Saya duluan perut. Nah, kalau perut pernah Nabi ngomelin sahabatnya, salah satu sahabat lah, ya. Lagi nanya ke Rasul fokusnya sama dia punya perut, offset, kartu kuning lewat. Ya. Jangan pelihara perut yang sakit. Ya, jadi jangan kalau jalan jangan dada duluan, jangan perut duluan. Terus juga harus nunduk lah, bukan nunduk nutur duit di jalanan, bukan. Artinya jangan kena setan aku lagi. Tsumma yabtadi'u bi du'a istiftah, kemudian memulai dengan membaca doa iftitah. Wa hasuna ayyaqula, dan sebaik-baiknya bacaannya adalah yang seperti qaulihi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaik-baik bacaan itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi nggak perlu a'udzubillah lagi, nggak perlu bismillah lagi. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pelan-pelan ya Pak. Walaupun itu bacaan sir, ya di sir kalau bisa kita pelan-pelan hayatin bacaan itu. Allahu Akbar kabira, ya Allah Engkau maha besar dengan segala kebesaranmu. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagimu ya Allah, ya, yang banyak. Karena memang sejatinya hakikatnya puji-pujian itu hanya milik Allah. Manusia bukan tempat pujian. Kalau kamu ganteng banget, pintar banget, alhamdulillah. Buru-buru kalau kita dipuji orang itu balikin sama yang punya pujian, yakni Allah. Kaya banget tuh, alhamdulillah. Ganteng banget tuh, alhamdulillah. Udah bego lu, tabok. Itu bukan muji. Saya aja kalau dipuji ganteng, saya bilang fitnah. Kan nggak sesuai keadaan. Ustaz kayak orang Arab, nggak mungkin, itu pasti bukan pujian itu. Itu ngeledek gitu. Kalau kita orang Betawi dikata turunan orang Arab, itu ngancung kagak. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Suad itu bukan wa asila tapi wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya wajahku, hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku melembutkan hatiku jadi orang-orang Islam, dan aku bukanlah golongan daripada golongan orang-orang syirik, orang musyrik. Inna sholati, nah ini yang perlu pelan-pelan nih, perlu dihayatin, lebih dihayatin lagi. Sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan untuk yang hal demikian aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku bagian dari golongan orang-orang muslim Islam. Ya, jadi sebaik-baik bacaan itu setelah takbir kita baca doa itu. Ya, Pak?
Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Nanyanya sambil nanti kita ini ya, kopi ya. Itu saja. Jadi apa yang kita dapat hari ini, Pak Iqbal tadi barusan nulis. Jadi hari ini kita yang pertama adalah lanjutan tahsin Quran tadi, yaitu lanjutan dari surah Al-Humazah. Baik. Ya, dan kemudian yang kedua adalah materi sholat, dimulai dengan melanjutkan yang takbir, di mana ibu jari sejajar dengan cuping telinga, jari lainnya sedikit di atas telinga, menghadap kiblat dan sedikit dicondongkan sedikit, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada tapi di atas pusar, dan kemudian yang terakhir adalah setelahnya membaca doa iftitah, di mana sebaik-baiknya adalah Allahu Akbar kabir walhamdulillah dan seterusnya. Ya. Demikian kira-kira. Terima kasih. Iya, makasih banyak. Saya makasih Mas. Ulangin lagi, tak percaya. Mudah-mudahan bisa kita praktekin dalam ibadah kita. Ya, ilmu yang sudah kita punya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu manfaat adalah ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Amin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad malikan alamin wa qadha bil qurba wa bil hawaij wa tanal bihi al-ghaibi wa asl qawatim wa istasl qamam bi wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa ahadi wa nafsi bi'ala kulli ma'lum laka ya ghafur ya tawwab ya afu. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح افتح علينا أبواب الرزق وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب البركة وأبواب الجنة. الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه بغير تعب ولا مشقة منا. الله يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وأنت السميع العليم وأنت التواب الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. ربنا فيها سبحانك الله تعالى السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekali kurang berkenan mohon maaf, salah kata salah sikap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.